Kebakaran melanda sejumlah gudang perlengkapan di Jalan Laut Arafuru, Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur. Kobaran api disertai asap tebal tampak membumbung tinggi saat api dengan cepat membesar karena banyaknya material yang mudah terbakar. Kebakaran gudang perlengkapan yang berlokasi tak jauh dari permukiman padat penduduk ini tak ayal membuat panik warga sekitar. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak meluas. Sedikitnya 17 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Saksi mata mengatakan kebakaran berasal dari korsleting listrik yang menimbulkan percikan api hingga menyambar seluruh area gudang. Hingga berita ini diturunkan, petugas masih melakukan pemadaman sekaligus pendinginan di lokasi kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Beginilah proses evakuasi terhadap korban dari atas bangunan ruko oleh petugas pemadam kebakaran di Jalan R.A. Kosasi, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena petugas harus hati-hati saat menurunkan korban dari atas ketinggian. Setengah jam kemudian korban berhasil dievakuasi ke ruko yang ada di sampingnya. Petugas langsung membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah R. Samsudin untuk mendapatkan penanganan medis. Kejadian bermula saat korban yang diketahui bernama Ahmad Soleh tengah memasang list aluminium baliho di atas bangunan ruko sebuah bimbingan belajar. Diduga batang list tersebut mengenai kabel listrik tegangan tinggi yang berjarak 25 cm dari atas bangunan. Korban langsung tersengat aliran listrik sehingga mengalami luka bakar serius pada bagian dada, punggung, dan paha. Nah, ini lagi masang list karena mungkin bakar tegangan listrik yang terlalu gede, itu imbasnya ke situ. Mungkin listnya list aluminium juga, imbas. Tim Inafis Satreskrim Polres Sukabumi Kota yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Sementara itu, menurut dokter RSUD R. Samsudin SH, korban mengalami luka bakar sekitar 40% akibat tersengat listrik. Jadi kalau dihitung sih sama kami dihitung sekitar 40%-an luas luka bakarnya. Begitu datang udah langsung kita pasang infus 2 line supaya intinya mah mencegah biar nggak dehidrasi pasien. Tapi pasien sejauh ini sadar, kondisi stabil. Saat ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. Buletin iNews Pagi kembali hadir menjumpai pemirsa. Di Kamis bagian cerah ini kita punya informasi apa saja, Nata? Ya, Sabrina, hari ini kita punya informasi tentang Paus Fransiskus di Jakarta. Mulai dari bertemu dengan Presiden hingga kegiatan di Gereja Katedral Jakarta. Selain itu juga, Sabrina, ada juga informasi tentang persiapan Timnas menghadapi laga perdana kualifikasi Piala Dunia melawan Arab Saudi. Bersama saya Nata Arman. Dan saya Sabrina Sila, inilah Buletin iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, diduga akibat konsleting kabel listrik di area mesin sebuah mobil jenis sedan hangus terbakar di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pengemudi mobil dan 3 anggota keluarganya berhasil keluar dari dalam mobil sebelum api membesar. Hari ini parpol bensin manunggal. Kobaran api dan kepulan asap muncul dari bagian kap mesin mobil jenis sedan di Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Kejadian bermula saat mobil yang dikemudikan Fani hendak menyeberang ke sisi timur jalan. Tiba-tiba mesin mobil meledak serta muncul percikan api dan kepulan asap dari bagian depan kendaraan. Seketika, Fani mengevakuasi 3 anggota keluarganya keluar dari dalam mobil dan menjauh dari lokasi kebakaran.
Sementara petugas damkar dari Kabupaten Tuban datang ke lokasi dan segera menjinakkan api. Selain itu, proses pemadaman juga dibantu petugas SPBU yang berada di sekitar lokasi. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting arus pendek dari kabel kelistrikan di area mesin. Meski peristiwa kebakaran ini tidak menimbulkan korban, namun mobil mengalami kerusakan yang cukup parah. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina di Pengadilan Negeri Cirebon diwarnai protes karena majelis hakim meminta sidang dijalankan secara tertutup karena kasus Vina ini mengandung unsur asusila. Sementara tim kuasa hukum terpidana meminta sidang dijalankan secara terbuka karena kasus Vina sudah diketahui publik sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Protes dilayangkan kuasa hukum terpidana kasus Vina kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon karena sidang PK sempat digelar secara tertutup. Kuasa hukum menilai kasus Vina sudah diketahui publik sehingga tidak ada lagi yang perlu ditutup-tutupi. Sementara Majelis Hakim beralasan kasus Vina mengandung unsur asusila dan berbeda dengan kasus PK Saka Tatal yang digelar terbuka. Menyusul protes ini, Majelis Hakim kemudian menskor sidang selama 15 menit. Tadi sudah secara tegas disampaikan oleh Profesor Dr. Otto Hasibuan, kami sepakat kalau tetap habis 15 menit skor ini nyatakan masih tertutup, maka kami tidak akan melanjutkan sidang ini. Alasannya apa, Pak? Alasannya memang di putusannya 340 dan di tingkat pertama bahwa pengadilan ini juga terbuka untuk umum. Setelah sempat diskor selama 15 menit, Majelis Hakim kemudian memutuskan melanjutkan persidangan secara terbuka dengan catatan perkara yang berkaitan dengan asusila tetap tertutup. Sidang peninjauan kembali yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon dihadiri seluruh keluarga dan kerabat dari 6 terpidana. Keluarga berharap sidang berjalan lancar dan para terpidana bisa dibebaskan. 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, yakni Supriyanto, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, dan Rivaldi mengajukan peninjauan kembali dan sidang perdana digelar mulai Rabu 4 September 2024. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, gempa megatrust yang bisa mengakibatkan potensi bencana tsunami menghantui sejumlah wilayah Indonesia. Gempa megatrust ini sangat berbahaya dan juga bisa picu tsunami setinggi 20 meter. Wilayah Indonesia yang terjepit 3 lempeng dunia ini menciptakan sejumlah potensi gempa megatrust. Lalu wilayah mana saja yang berpotensi dan berikut ulasan Sabrina berikut ini. Pemirsa, gempa megatrust masih menjadi topik hangat di tengah masyarakat karena berpotensi memiliki kekuatan yang sangat besar. BMKG sendiri mencatat ada 16 zona megatrust di wilayah Indonesia. 2 diantaranya berpotensi terjadi gempa lantaran berstatus aktif tektonik dan belum mengalami gempa besar dalam waktu lama. Lalu wilayah mana sajakah yang berpotensi terjadi gempa besar? Berikut informasi selengkapnya yang kami rangkum dalam infografis berikut ini. Pemirsa, zona megatrust Indonesia terbentang dari barat Laut Pulau Sumatera hingga selatan Jawa dan terus sampai ke Laut Banda dan Maluku. Zona ini terbilang aktif secara tektonik. Zona megatrust di Aceh Andaman misalnya diprediksi memiliki kekuatan hingga 9,2 magnitudo. Sebelumnya pada tahun 2004 silam, gempa di Aceh mencapai 9,1 skala Richter dan menghasilkan tsunami besar. Di wilayah Nias hingga Simele, gempa diprediksi mencapai 8,9 magnitudo. Pada tahun 2005, gempa juga pernah terjadi di wilayah Nias hingga 8,7 skala Richter. Di Kepulauan Batu, estimasi guncangan gempa mencapai 8,2 magnitudo. Sedangkan di kawasan Mentawai hingga Siberut, gempa diprediksi akan mencapai 8,7 magnitudo. Prediksi megatrust wilayah Mentawai hingga Pagai lebih besar lagi, yakni 8,9 magnitudo. Pada tahun 2007, gempa pernah terjadi di Muko-Muko hingga 8,4 skala Richter. Sementara di Enggano, gempa diprediksi mencapai 8,8 magnitudo.
Sebelumnya gempa pernah terjadi di Bengkulu sebesar 7,3 skala Richter pada tahun 2000 lalu. Pemirsa, di wilayah sekitaran Jawa, khususnya di Selat Sunda, Banten, megatrust diprediksi memiliki kekuatan 8,8 magnitudo. BMKG pernah menyebut megatrust di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu. Sebab kedua zona megatrust ini sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar. Sementara prediksi megatrust di Jawa Barat mencapai 8,8 magnitudo. Sedangkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, megatrust diperkirakan mencapai 8,9 magnitudo. Prediksi ini meningkat cukup tinggi jika dibandingkan dengan gempa yang mengguncang Banyuwangi pada tahun 1994 silam yang mencapai 7,2 skala Richter. Dan pemirsa, menilik kembali pernyataan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati beberapa waktu lalu, gempa dan tsunami di zona megatrust memang tidak bisa diprediksi. Namun kita tetap diminta meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan. Pemirsa, ancaman megatrust di Indonesia yang sering digadang-gadang oleh BMKG memang tidak bisa dianggap sepele. Sebab ibarat bom waktu, megatrust atau gempa besar bisa kapan saja terjadi, khususnya di wilayah yang masuk dalam zona megatrust di Indonesia. Nah, untuk berjaga-jaga, salah satu SMP negeri di Jakarta menggelar latihan menghadapi gempa bumi yang diikuti seluruh siswa dan guru. Seperti apakah suasananya? Langsung saja kita simak liputannya. Saat ini kita sedang berada di SMPN 147 Jakarta yang dimana pada hari ini para siswa tidak hanya belajar tentang pelajaran di kelas tetapi juga tentang cara melindungi diri mereka dalam situasi darurat. Yuk kita lihat aksi mereka. Pemirsa, ini bukanlah peristiwa bencana alam sungguhan. Ini adalah simulasi menghadapi gempa yang berlangsung di SMP Negeri 147 Jakarta. Bekerja sama dengan Ikatan Keluarga Alumni SMPN 147 dan Basarnas, kegiatan ini melibatkan langsung seluruh siswa dan para guru. Mereka diajarkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, khususnya gempa bumi yang bisa datang kapan saja. Pelatihan meliputi bagaimana menyelamatkan diri ketika gempa terjadi, evakuasi keluar ruangan, hingga berkumpul di tempat yang aman. Para siswa sekarang sedang melakukan evakuasi dengan rute yang telah ditentukan. Ini adalah momen penting untuk mengajarkan para siswa agar tetap tenang. Tidak hanya menyelamatkan diri, para siswa juga diajarkan cara mengevakuasi dan menangani korban yang terluka. Nah, sekarang para siswa sedang belajar cara untuk melakukan pertolongan pertama pada luka-luka ringan. Melaksanakan edukasi dan juga pembekalan singkat terkait bagaimana cara-cara untuk evakuasi dan penyelamatan diri kepada adik-adik kita, murid-murid SMP 147 ini apabila terjadi kondisi darurat akibat bencana. Melatih kesiapsiagaan para siswa dan guru di lingkungan sekolah memang penting dilakukan. Mereka tidak hanya bisa menjaga keselamatan diri, kegiatan ini juga diyakini mampu membuat peserta tidak panik saat terjadi bencana alam termasuk gempa. Ya pemirsa, hari ini kita tidak hanya melihat latihan saja, tetapi juga mendapatkan pembelajaran yang berharga. Siswa-siswa SMPN 147 Cibubur telah membuktikan bahwa mereka siap menghadapi tantangan yang mungkin akan datang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemimpin tertinggi umat Katolik dunia Paus Fransiskus berkunjung ke Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Melalui pidatonya, Paus mengaku senang datang ke Indonesia dan memuji semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menyatukan Indonesia. Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Paus Fransiskus dan sejumlah tokoh agama di Istana Negara Jakarta pada Rabu pagi. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi berterima kasih kepada Paus Fransiskus yang berkenan berkunjung ke Indonesia. Presiden menghargai kehadiran Paus yang rela menempuh perjalanan panjang dari Vatikan menuju Indonesia. Menurut Presiden, masyarakat Indonesia menyambut kedatangan Paus Fransiskus yang membawa pesan mengenai arti pentingnya perbedaan.
negara kita Indonesia menyambut gembira dan hangat kedatangan yang teramat mulia Bapak Suci Paus Fransiskus, dan saya mendengar ini adalah penerbangan terpanjang yang Sri Paus lakukan. Terima kasih Bapak Suci telah bersedia memenuhi undangan kami untuk mengunjungi Indonesia. Sementara itu, Paus Fransiskus mengaku senang dapat mengunjungi Indonesia, negeri yang memiliki keragaman suku dan budaya. Paus memuji semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang membentuk persatuan dalam perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika, uniti nella diversità, letteralmente molti ma uno, manifesta bene questa realtà multiforme di popoli diversi, saldamente uniti in una sola nazione. E inoltre mostra che, come la grande biodiversità presente in questo arcipelago è fonte di ricchezza e splendore, analogamente le differenze specifiche contribuiscono a formare un magnifico mosaico nel quale ogni tessera è insostituibile elemento per comporre una grande opera originale e preziosa. E questo è il vostro tesoro, è la vostra ricchezza più grande. Paus Fransiskus akan memimpin Misa Akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada Kamis malam sebelum melanjutkan perjalanan menuju Papua Nugini pada 6 September mendatang. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Dias Triawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus mengatakan Presiden Joko Widodo membangun tradisi yang bagus, yakni memperkenalkan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai menyambut kedatangan Paus Fransiskus di Istana Negara, Jakarta. Di hari kedua lawatannya di Indonesia, Kepala Negara Vatikan sekaligus pemimpin Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus berkunjung ke Istana Negara untuk bertemu Presiden RI Joko Widodo. Tampak hadir sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju seperti Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, hingga Menko PMK menyambut kedatangan Paus Fransiskus di Istana Negara. Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi juga memperkenalkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada Paus Fransiskus sebagai Presiden terpilih yang akan memimpin negara setelah dirinya. Bapak Presiden kan kemana-mana selalu memperkenalkan Presiden terpilih, dan tadi secara khusus Paus juga mengatakan bahwa ini adalah sebuah tradisi yang bagus di mana seorang presiden yang akan mengakhiri jabatannya memperkenalkan presiden yang akan datang. Retno menuturkan, dalam banyak pertemuan bilateral, Presiden Jokowi kerap kali mengenalkan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih yang akan memimpin Indonesia menggantikannya. Dari Jakarta, Ismalia Yudi Permana, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Misa Agung yang akan dipimpin Paus Fransiskus di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta hari ini, sejumlah persiapan telah rampung dilakukan. Misa Agung bersama dengan Paus Fransiskus dipastikan siap dilaksanakan pada siang nanti. Ya pemirsa, persiapan Misa Agung yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 September 2024 ini telah selesai dilaksanakan baik dari panitia, kemudian dari pengisi acara hingga pendukung musik yang nantinya akan mendukung adanya Misa Agung yang akan dipimpin oleh Paus Fransiskus. Di mana pemirsa tadi juga dilakukan pemantauan dan juga peninjauan langsung dari Kapolri dan juga Panglima TNI yang memastikan bahwa nanti Misa Agung yang akan dipimpin oleh Paus Fransiskus akan berjalan dengan baik. Pemirsa, dapat kami informasikan nanti pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat atau jam 12 siang, ini gate atau pintu dari Gelora Bung Karno telah dibuka. Maka bagi Anda pemirsa yang akan mengikuti Misa Agung bisa langsung masuk ke area Gelora Bung Karno, baik dari stadion atau di stadion utama maupun di Stadion Madia Gelora Bung Karno, yang mana sesuai dengan gelang atau tiket yang Anda miliki. Dan memang pemirsa dapat kami informasikan juga terdapat sejumlah pengalihan
arus lalu lintas. Bagi Anda dihimbau untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi karena ada 9 titik kantong parkir yang nantinya hanya dikhususkan bagi para tamu atau undangan umat yang mendapatkan undangan khusus dari keuskupan ataupun dari paroki, organisasi maupun dari pihak sekolah. Dan nantinya ada sebanyak 250 tenaga medis yang akan bersiaga selama masa atau misa agung berlangsung untuk mengamankan seluruh umat yang tengah melakukan atau melaksanakan misa agung bersama Paus Fransiskus. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Pemirsa, kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia menjadi perbincangan hangat termasuk gaya hidup sederhananya. Selain lebih memilih menggunakan pesawat komersil dibandingkan dengan jet pribadi dan tidak menginap di hotel yang mewah, yang menjadi perhatian lain adalah jam tangan yang dikenakannya, Sabrina. Lalu jam tangan jenis apa yang ia pakai dan berapakah harganya yang katanya tidak lebih dari Rp200.000, Nata? Berikut liputannya. Pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus, melakukan lawatan ke Indonesia. Kedatangannya ke tanah air membuat antusias umat Katolik. Salah satu yang tak luput mencuri perhatian adalah sosok Paus yang sederhana. Untuk terbang ke Indonesia, Paus lebih memilih pesawat komersil. Setibanya di Indonesia, Paus tidak menginap di hotel mewah, melainkan di Kedubes Vatikan, Jakarta. Tak hanya itu, Paus juga memilih duduk di samping sopir saat dijemput di Bandara Soekarno-Hatta dan menggunakan minibus, bukan mobil mewah. Kesederhanaan lain yang tak luput dari perhatian adalah jam tangan yang dikenakannya. Jam tangan itu tertangkap kamera saat ia membuka jendela mobil dan melambaikan tangannya untuk menyapa warga. Di sana terlihat Paus Fransiskus memakai jam tangan analog sederhana berwarna hitam dan putih. Sejumlah netizen meyakini Paus Fransiskus mengenakan jam tangan keluaran Jepang. Jam tangan ini bentuknya cukup sederhana, membuatnya cocok dipakai untuk kegiatan santai dan formal. Di berbagai platform e-commerce, jam tangan ini dijual dengan harga tak lebih dari Rp200.000. Paus Fransiskus bukanlah satu-satunya nama besar yang lebih memilih jam ini dibanding merek lainnya yang lebih mewah. Nama-nama lain seperti Bill Gates hingga mantan Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev juga pernah tertangkap mengenakan jam tangan keluaran Jepang ini. Beralih ke informasi kuliner, pemirsa. Bagi Anda yang vegetarian tapi mau makan daging, bisa memilih kuliner yang unik satu ini. Ya, sebuah restoran di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat menyajikan kuliner jamur jadi ngena atau enak. Jamur yang dipadukan dengan beragam rempah dan bumbu rahasia ini menciptakan rasa seperti daging ayam bakar. Penasaran seperti apa dan berikut liputannya untuk Anda. Sepintas, menu olahan jamur ini seakan tidak beda dari olahan jamur pada umumnya. Namun siapa sangka, jamur ini justru memiliki rasa yang sangat mirip dengan rasa daging ayam bakar. Untuk membuatnya, pertama-tama siapkan jamur crispy yang sebelumnya telah digoreng. Jamur kemudian dipanggang dan diolesi bumbu minyak kemiri. Setelah cukup meresap, jamur kemudian diolesi bumbu rahasia, lalu dipanggang kembali hingga matang sempurna. Mantap, jamur jadi ngena, sisi keunikannya itu rasanya seperti ayam bakar. Cocok banget buat orang yang gak suka ayam, bisa diganti jadi makanan jamur jadi ngena. Jadi harga sangat terjangkau, sesuai dengan kualitas rasa. Menurut pengelola resto, menu olahan jamur ini merupakan salah satu menu yang paling banyak dipesan pelanggan karena memiliki cita rasa unik dan khas. Oke, untuk jamur ini biasanya orang-orang nanya dulu kalau udah datang gitu kan. Apa ini Mas? Kok rasanya ayam atau daging? Bukan, itu jamur. Nah, itu keunikannya di situ. Banyak ketemu yang nanya untuk apa namanya itu? Kalau udah ngelihat jamur yang ada di Mas Lima. Satu porsi jamur rasa ayam bakar atau jamur jadi ngenah ini dibanderol dengan harga Rp35.000 yang bisa disantap sampai dengan 4 orang. Dari Bandung, Jawa Barat,
Yuwono Ayu, iNews melaporkan. Pemirsa, jika Anda berkunjung ke kota Parepare, Sulawesi Selatan, jangan melewatkan kesempatan melihat indahnya sunset di pantai Mati Rotasi. Indahnya warna laut di kala senja, dipadu perahu nelayan yang lalu lalang, tergambar layaknya lukisan. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya. Jelang sore hari, banyak warga memadati pesisir pantai Mati Rotasi di Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Mereka sengaja datang ke lokasi ini untuk menikmati indahnya matahari terbenam dari bibir pantai. Selain duduk santai di bebatuan, pengunjung yang membawa anak bisa mengajak mereka bermain di hamparan pasir putih. Mata pengunjung akan dimanjakan indahnya warna laut di kala senja dan perahu nelayan yang lalu lalang layaknya lukisan. Tak ayal, suasana ini membuat betah para pengunjung berlama-lama di pinggir pantai. Keindahan sunset di pantai Mati Rotasi banyak dimanfaatkan sejumlah kalangan muda-mudi untuk bersuah foto. Sedang menikmati sunset dan melihat warga-warga di sekitar pantai. Foto-foto, disimpan di story, video-video. Pada libur akhir pekan, pantai Mati Rotasi banyak dikunjungi warga setempat maupun dari luar kota. Pasalnya lokasi pantai ini tergolong strategis, membentang di sebelah barat kota Parepare. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang gemar berwisata alam, sepertinya wajib mengunjungi wisata Curug Lawe Sicepit di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Tidak hanya menawarkan air terjun dengan pesona alamnya memukau, tapi juga terdapat mitos jika membasuh wajah di air terjun ini membuat wajah menjadi bercahaya. Inilah Curug Lawe Sicepit yang ada di lereng Gunung Ungaran. Terletak di dataran tinggi, curug ini sering diselimuti kabut yang menciptakan suasana magis dan romantis. Dengan ketinggian sekitar 20 meter dan dikelilingi hutan pinus serta tanaman perdu yang rimbun, menambah keindahan tempat ini. Salah satu keunikan di tempat wisata ini adalah batu cermin yang tidak pernah basah meskipun terus-menerus terkena aliran air terjun. Selain itu, legenda setempat menyebutkan bahwa di bawah batu besar tersembunyi harta karun berupa emas atau intan. Tak jarang, hal itu membuat wisatawan membasuh muka di air terjun ini. Selain karena kejernihan airnya, juga terdapat mitos jika membasuh muka di sini dapat membuat wajah tampak berseri-seri seperti kilauan emas atau permata. Karena tempatnya indah, menarik, masak-masak di situ bareng teman-teman, terus foto-foto di sini, sama tadi ada bikin video juga. Sangat menyenangkan karena kan di Ngalian sangat panas, jadinya kayak kita bisa berwisata ke sini tuh kayak refresh di era perkuliahan. Curug Lawe Sicepit buka setiap hari mulai pukul 7.30 hingga 17.00 waktu Indonesia Barat dengan biaya tiket masuk Rp5.000 per orang. Akses menuju curug cukup mudah. Setelah memarkir kendaraan, pengunjung hanya perlu berjalan kaki sejauh 300 meter. Dari Kendal, Jawa Tengah, Taufik Budi, iNews melaporkan. Pemirsa, ricuh unjuk rasa mahasiswa mewarnai pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon, Banten. Jangan kemana-mana, Buletin iNews Pagi kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin iNews Pagi. Pemirsa, ricuh unjuk rasa mahasiswa mewarnai pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon, Banten. Kericuhan dipicu upaya mahasiswa memaksa masuk ke dalam gedung Dewan karena tuntutan untuk berdialog tidak digubris anggota Dewan yang tengah dilantik.
Aksi saling dorong petugas kepolisian dengan puluhan mahasiswa tidak terhindarkan. Mahasiswa mencoba merangsek masuk ke dalam gedung DPRD Cilegon dihadang aparat kepolisian. Emosi mahasiswa memuncak lantaran melihat salah satu rekan mereka rambutnya ditarik secara kasar seorang anggota polisi. Nyaris terjadi adu pukul mahasiswa dengan polisi. Beruntung kericuan dapat dilerai. Mahasiswa akhirnya membakar ban bekas dan juga mencoret-coret nama-nama anggota dewan di baliho yang terpampang di depan kantor DPRD. Awalnya mahasiswa ingin berdialog langsung dengan 40 anggota DPRD terpilih yang dilantik. Namun keinginan mahasiswa tidak dikabulkan oleh petugas. Mahasiswa juga menolak kehadiran utusan dewan dan tetap menuntut ke-40 anggota dewan untuk menemui mereka dan berdialog langsung. Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta anggota dewan berjanji untuk berpihak kepada kepentingan rakyat. Berdasarkan hasil pemilu 2024, Golkar menjadi partai dengan raihan kursi terbanyak di DPRD Cilegon, yakni 8 kursi. Disusul Gerindra 7 kursi, PAN 6 kursi, P3 5 kursi, PKB dan Nasdem masing-masing 4 kursi, Demokrat 3 kursi, serta PD Perjuangan, PKB dan Gelora masing-masing meraih 1 kursi. Mahasiswa mengungkapkan akan mengawasi kinerja dewan dan tidak segan-segan akan menggelar unjuk rasa bila dinilai anggota dewan telah menyimpang. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Nah, Sabrina, tahu nggak? Kalau Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat akhirnya buka suara terkait dengan pelantikan adik artis Raffi Ahmad yaitu Anissa Sadia Ifat atau Nisha Ahmad sebagai anggota DPRD Jawa Barat. Memangnya ada apa Nata dengan pelantikan Nisha ini? Nah, sebenarnya perolehan suara Nisha Ahmad kalah dengan caleg bernama Thoriko Nasrullah dari Partai Amanat Nasional. Tapi yang dilantik justru Nisha Ahmad. Kenapa yang dilantik justru Nisha? Nah, biar mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya dan berikut penjelasan dari KPU Jawa Barat. Dilantiknya Nisha Ahmad sebagai anggota terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat periode 2024-2029 menghebohkan publik. Pasalnya, adik dari artis Raffi Ahmad ini sebetulnya kalah dalam perolehan suara pemilu legislatif bulan Februari lalu. Nisha Ahmad meraih 50.422 suara atau berada di urutan kedua di bawah Thoriko Nasrullah Fitriyah yang mendapatkan 58.495 suara. Keduanya bertarung di Dapil Jabar II yang meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Namun belakangan Thoriko Nasrullah dikabarkan secara tiba-tiba mengundurkan diri sehingga Nisha lah yang menggantikan untuk dilantik sebagai anggota DPRD Jawa Barat. Menanggapi hal ini, KPU Jawa Barat menyebut penggantian anggota DPRD terpilih dari Thoriko Nasrullah kepada Nisha Ahmad sesuai surat DPW PAN pada tanggal 12 Agustus 2024. Yang bersangkutan menyatakan mengundurkan diri dan partainya pun juga mengiyakan gitu ya, sehingga setelah kami klarifikasi dan membuat berita acara terkait klarifikasi tersebut, maka KPU Jawa Barat merevisi SK penetapan caleg terpilih yang tadinya Bu Haja Thoriko kita rubah. Nisha sendiri tak ambil pusing dengan polemik pelantikan dirinya yang menuai kontroversi. Nisha berdalih dirinya mendapat tugas dari partai untuk dilantik sebagai anggota dewan. Ini tuh Teteh itu masuk menggantikan itu PAW Bu Thoriko atau gimana teh ini teh mekanisme dalam di PAN-nya? Pokoknya saya di sini bagian dari partai PAN, dapat tugas dari partai PAN, insya Allah saya menjalankan tugasnya sebaik mungkin. Terima kasih. Teh, kalau disuruh milih komisi berapa rencana? Nanti biar itu kan dirapatin lagi dulu, kita lihatlah nanti kita dapat bismillah sama aja lah di mana pokoknya yang penting kalau tugas dikerjain yang Dapil 2 ya, kabupaten. Ya. Apapun kontroversi yang mengiringinya, Nisha kini telah sah menjadi Wakil Rakyat Jawa Barat periode 2024-2029. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan ribu warga dan santri di Kabupaten Lombok Timur antusias dan memadati jalan kota Selong dalam rangka mengikuti kegiatan Jalan Sehat bersama dengan bakal calon gubernur Nusa Tenggara Barat, yakni Siti Rohmi Jalila.
Acara ini sekaligus menjadi pembuka rangkaian peringatan Ultah ke-89, NWDI Pancor dan Haul ke-27 Pahlawan Nasional TGKH M. Zainuddin Abdul Majid. Bakal calon gubernur NTB yang juga ketua Dewan Pertimbangan DPW Partai Perindo NTB, Siti Rohmi Jalilah bersama dengan bakal calon Bupati Lombok Timur, Muhammad Syamsul Lutfi, melepas sekitar 20.000 peserta jalan sehat di Gor Hamzan Wadi Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Jalan sehat ini merupakan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-89 Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, yaitu NWDI dan Haul ke-27 Pahlawan Nasional Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Dalam kegiatan ini, bakal calon gubernur yang diusung Partai Perindo juga mengajak masyarakat untuk menciptakan pilkada yang aman dan damai. Untuk seluruh masyarakat kami menyerukan agar mari kita sambut Pilkada 2024 pada tanggal 27 November 2024 dengan damai, aman, tentram, kondusif, damai, sehingga insya Allah akan terpilih pemimpin-pemimpin yang terbaik untuk masyarakat NTB. Tak hanya jalan sehat, masyarakat juga disuguhkan berbagai hadiah menarik, mulai dari sembako, perabotan rumah tangga, sepeda listrik, hingga umroh. Dari Kabupaten Lombok Timur NTB, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, audisi ajang pencarian bakat Indonesian Idol di kota Surabaya, Jawa Timur berlangsung meriah. Ribuan peserta audisi yang datang dari berbagai wilayah di Jawa Timur dan juga dari luar daerah ini sangat antusias untuk mengikuti audisi bergengsi Indonesian Idol Season 13. Audisi Indonesian Idol 2024 yang digelar selama 2 hari berlangsung meriah serta dihadiri ribuan anak muda dan berbagai kalangan masyarakat. Digelar di Kampus 3 Universitas Widya Mandala Hall Pakuwon City, Surabaya, Jawa Timur, para peserta audisi menunjukkan talentanya masing-masing di bidang tarik suara. Persiapan audisi yang pasti saya ambil olah vokal supaya lebih maksimal. Terus habis itu kita juga menyiapkan mental, lagu, kesehatan paling penting. Ini sangat ini ya, melihat bakat banget ya. Kayak benar-benar mencari kualitas yang terbaik banget. Pada hari kedua, pelaksanaan audisi di Kota Pahlawan ini sudah lebih dari 1.500 kontestan terdaftar dari berbagai kota di Indonesia yang begitu antusias dengan penyelenggaraan ini. Untuk Indonesian Idol audisi di Surabaya ini antusiasnya cukup besar ya selama 2 hari ini karena lebih dari 1.500 juga udah terdata di kita, jadi antusiasnya cukup besar sih kali ini. Setelah sekian lama kita juga nggak ngelakuin audisi juga kan yang besar juga. Para peserta yang lolos audisi nantinya akan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti tahap seleksi lanjutan sebelum memasuki babak spektakuler. Tim Liputan iNews melaporkan. Mendekatkan produknya kepada para beauty enthusiast, brand kecantikan yang hits di kalangan masyarakat Solyu kini resmi hadir di offline store Miniso. Langkah ini diambil guna memperluas akses dan mempermudah pelanggan mendapatkan produk kecantikan Solyu. Brand kecantikan ternama tanah air Solyu kini hadir di Grand Opening Miniso Land, Central Park, Jakarta. Ekspansi di offline store Miniso menjadi langkah untuk memperluas jangkauan, memudahkan pelanggan mendapatkan dan merasakan produk Solyu, serta bagi penguatan brand awareness dan brand experience produk Solyu. Untuk menjangkau kalangan yang lebih luas lagi dan memperkenalkan produk Solyu ini secara brand awareness dan secara brand experience. Karena teman-teman di sini pasti bisa cobain semua tester kita, bisa beli langsung di Miniso juga. Brand kecantikan Solyu menghadirkan berbagai macam produk make up dan skincare berkualitas yang aman untuk kulit. Seperti salah satu produk unggulan dan terbarunya, yakni Intense Stay Lip Stain, yang tahan sampai 12 jam pemakaian serta tersedia dengan 9 varian warna. Dari Jakarta, Ayah Nufus Nadifah, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda warga Jakarta yang beraktivitas hari ini sebaiknya menghindari kawasan GBK karena sore nanti ada kegiatan Misa Akbar yang dipimpin Paus Fransiskus yang dihadiri sekitar 85.000 umat Katolik.
Dan buat penggemar timnas siap-siap bergadang untuk menyaksikan laga perdana skuad Garuda pada dini hari nanti. Semoga meraih 3 poin ya. Dan akhirnya saya Nata Arman. Dan saya Sabrina Syila pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.